Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali kita pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama bersekutu, untuk kita boleh bersama-sama bersatu hati. Kita mau menyentuh hati Tuhan, dan sebaliknya Tuhan pasti juga akan menyentuh hati kita lewat setiap firman-Nya, lewat setiap kekuatan yang Dia berikan bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan kita masih diberi kesempatan? Bapak Ibu Saudara, saat ini ada banyak orang tidak mempunyai banyak kesempatan dalam hidupnya oleh karena banyak hal Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, dan kita masih bisa bernafas, kita masih bisa sehat dan sebagainya, itu semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang berarti, dengan hal-hal yang berguna Bapak Ibu Saudara. Sebab selama kita menjalani kehidupan ini, kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita berjalan dalam kehidupan ini, dunia menawarkan banyak hal bagi setiap kita. Nah, hidup ini adalah sebuah pilihan, dan yang mana yang kita pilih itu yang akan menentukan Bapak Ibu Saudara bagaimana kita menggunakan kesempatan dan bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita. Itu sebabnya pilihan dan kesempatan menjadi sangat penting dalam hidup setiap kita. Nah, judul dari konten Indah Bersamamu kali ini adalah pilihan dan kesempatan. Nah, dua hal ini Bapak Ibu Saudara diberikan Tuhan kepada setiap kita untuk kita boleh mengisi hari-hari yang Tuhan masih anugerahi dalam hidup kita dengan pilihan yang benar, dengan kesempatan yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum saya lebih lanjut lagi berbicara tentang pilihan dan kesempatan ini, saya mau ajak kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa yang selalu memberikan kepada setiap kami kehidupan yang begitu baik, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh ada di muka bumi ini, karena kami percaya keberadaan kami di muka bumi ini karena Engkau masih belum selesai dengan hidup kami, dan Engkau punya maksud dan tujuan atas hidup kami masing-masing. Itu sebabnya Bapa, biarlah di dalam kami menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahi ini, kami boleh memilih pilihan yang terbaik dalam hidup kami, supaya setiap rencana-Mu Tuhan tidak ada sebagian pun yang gagal dalam hidup kami oleh karena kami salah memilih dalam hidup ini. Berikan kami hikmat Bapak untuk kami bisa memilih yang terbaik Tuhan, sehingga pilihan kami akan menggenapi setiap rancangan dan rencana-Mu atas hidup kami. Dan kami juga berterima kasih untuk kesempatan yang Kau percayakan kepada setiap kami, untuk kami boleh kelola dengan baik setiap kesempatan-kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Dan ingatkan kepada setiap kami Bapa, bahwa kesempatan itu tidak datang kedua kali, tetapi kesempatan itu datang hanya sekali dalam kehidupan kami. Itu sebabnya berikan kami kemampuan untuk mengelola kesempatan yang masih Engkau anugerahi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh memahami apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami pada kesempatan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam perenungan Bapak Ibu Saudara, seperti biasa di dalam konten Indah Bersamamu, kita akan memulai dengan satu pujian. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat pujian ini bersama-sama. Salah satu pujian yang saya ambil dari salah satu CD saya, dan saya berdoa biarlah lewat setiap kata dalam pujian ini boleh memotivasi kita di dalam menjalani dan mengisi kehidupan yang Tuhan masih anugerahi bagi kita. Mari sama-sama kita mau katakan, ku tahu yang ku minta Kau berikan, semua yang ku perlu Kau sediakan. Kau Bapa yang selalu mau mengerti
sampai ke dasar hati. Apa yang terjadi Kau izinkan, semua mendatangkan kebaikan. Tak pernah lebih batas kekuatan dalam setiap pergumulan. Bersamamu ada pengharapan, di dalammu penuh kepastian. Walaupun seakan tiada jalan, pasti datang kesempatan. Bersamamu ada pengharapan, di dalammu penuh kepastian. Walaupun seakan tiada jalan, pasti datang kesempatan yang Kau berikan. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada setiap kita di setiap musim dalam kehidupan kita. Sekalipun kelihatannya sudah tidak ada pengharapan lagi, sekalipun kelihatannya sudah tidak ada kepastian lagi, tapi di dalam dan bersama dengan Tuhan semua itu ada dan menyertai kita, sehingga selalu ada jalan bagi setiap kita yang selalu meletakkan pengharapan kita kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, percayalah semua atas seizin Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan diri kita sendiri. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Ku tahu yang ku minta Kau berikan, semua yang ku perlu Kau sediakan. Kau Bapa yang selalu mau mengerti sampai ke dasar hati. Apa yang terjadi Kau izinkan, semua mendatangkan kebaikan. Tak pernah lebih batas kekuatan dalam setiap pergumulan. Bersamamu ada pengharapan, di dalammu penuh kepastian. Walaupun seakan tiada jalan, pasti datang kesempatan. Bersamamu ada pengharapan, di dalammu penuh kepastian. Walaupun seakan tiada jalan, pasti datang kesempatan yang Kau berikan. Selalu
ada kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan. Mari kita membuka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari kitab Kejadian. Kejadian 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 kita mau sama-sama baca. Bapak Ibu Saudara, Kejadian 33 ayat yang pertama sampai ke-20. Judul dari perikop ini, Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea bersama anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau ini? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak, adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Tuhan, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah sekiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Tuhan telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatkan gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikhem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah anak-anak Hemor, bapa Sikhem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya, dan dengan harga 100 kesita ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu Tuhan Israel ialah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau membacakan satu ayat dari Kejadian juga, tapi di ayat yang ke-27, ayat yang ke-40, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba
adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa relasi dari firman Tuhan Kejadian 27 ini dengan yang kita baca tadi? Nanti saya akan uraikan, Bapak Ibu Saudara. Nah, bukankah seringkali kita dalam hidup ini mendengar orang berkata bahwa apakah kita miskin ataupun kita kaya itu karena nasib? Banyak orang berkata demikian. Saat kita lahir, kita tidak bisa memilih lahir di keluarga kaya atau di keluarga miskin. Jadi bukan salah kita jika kita lahir di sebuah keluarga miskin. Namun, entah kita lahir dari keluarga kaya ataupun dari keluarga miskin, Bapak Ibu Saudara, jika kita bermalas-malasan sehingga mati dalam keadaan miskin, tentu itu dikarenakan kesalahan kita. Melihat kehidupan Esau, Bapak Ibu Saudara, seharusnya ia jadi miskin. Mengapa? Di dalam kitab Kejadian 27 tadi, Bapak Ibu Saudara, ayat ke-39 dikatakan Ishak, ayahnya, telah menubuatkan bagi dia hal-hal yang jauh dari bernasib baik dan kaya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ayahnya sendiri bernubuat tentang dirinya hal-hal yang jauh dari bernasib baik dan kaya. Bahkan ia juga telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Harusnya dia hidup dalam kemiskinan. Namun apa yang terjadi 20 tahun kemudian? Saat ia berjumpa kembali dengan Yakub, ternyata Esau telah menjadi orang yang sangat kaya. Bahkan ia sanggup membayar 400 orang pengiring. Ia berkata kepada Yakub bahwa dirinya memiliki banyak harta, sehingga ia menolak segala pemberian Yakub. Tadi kita baca di ayat ke-9. Bapak Ibu Saudara, kenapa yang terjadi dalam diri Esau justru kebalikannya? Ayahnya sendiri menubuatkan dia jauh dari kata baik dan kaya. Tetapi apa yang terjadi 20 tahun kemudian justru kebalikannya. Rahasianya, Esau berhasil melemparkan kuk itu dari tengkuknya. Karena ia sungguh-sungguh berusaha, sehingga membuatnya menjadi begitu kaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi kaya dan miskin tergantung kepada pilihan dan kesempatan yang ada dalam kehidupan kita ini. Namun kalau kita hidup di dalam kemiskinan, jangan pernah salahkan Tuhan. Namun sebaliknya, jika kita hidup dalam kekayaan, jangan pernah lupa bahwa semua harta kekayaan itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga hati kita akan tetap terpaut kepadanya, bukan kepada harta benda itu. Memang tidak dapat disangkali Bapak Ibu Saudara bahwa menjadi orang kaya itu enak. Namun jangan pernah menjadikannya fokus utama dalam kehidupan kita. Kita harus hidup seturut dengan segala perintahnya. Maka tanpa kita minta, Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu sebabnya pilihan menjadi begitu penting dalam kehidupan kita. Kekayaan, kedudukan, kesehatan, dan lain-lain hanyalah bonus dari Tuhan. Itu sebabnya pilihlah untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi,
Hidup yang kita jalani ini diberi Tuhan dengan banyak pilihan dan kesempatan. Gunakan kesempatan ketika Ia nampak di hadapanmu. Karena Ia datang bagaikan awan yang akan segera berlalu. Kesempatan datang tanpa kita sadari. Namun kesempatan itu juga akan hilang begitu saja jika kita tidak dengan baik memanfaatkannya. Itu sebabnya teliti dan manfaatkan kesempatan yang ada di depan kita. Hidup akan berarti kalau kita mengetahui bagaimana menikmati dan menghargai kesempatan yang ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan banyak berharap kepada orang lain. Berharap kepada diri sendiri dengan kesempatan yang ada dan usaha serta kemampuan yang kita miliki. Berusaha sebaik-baiknya, semampu-mampunya, sekuat-kuatnya kita. Jangan menyalahkan orang lain atas ketidakberhasilan dan ketidaknyamanan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan juga menilai orang lain, melainkan teliti dan introspeksi diri sendiri. Karena kita hidup dibekali dengan banyak kesempatan dan tujuan untuk menjadikan hidup kita berarti. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup senang dan susah selalu datang pergi silih berganti seiring dengan berlalunya waktu. Kadang apa yang kita cari dan kita inginkan belum tentu kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita nantikan mungkin tidak selalu datang seperti apa yang kita harapkan. Apa yang kita tanam tidak selamanya akan berbuah. Itu sebabnya dalam hidup ini, hargai waktu dan kesempatan yang kita miliki. Karena semua itu tidak akan berlangsung lama. Sebab kita hanya punya hak pakai dan tidak punya hak milik atas kehidupan ini. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, dan ingat baik-baik. Hargai waktu dan kesempatan yang kita miliki. Karena semua itu tidak akan berlangsung lama. Sebab kita hanya punya hak pakai dan tidak punya hak milik atas kehidupan ini. Pilihlah yang benar. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada. Ku tahu yang ku minta kau berikan, semua yang ku perlu kau sediakan. Kau Bapa yang selalu mau mengerti sampai ke dasar hati. Apa yang terjadi kau izinkan, semua mendatangkan kebaikan. Tak pernah lebihi batas kekuatan dalam setiap pergumulan. Bersamamu ada pengharapan, di dalammu penuh kepastian. Walaupun seakan tiada jalan,
pasti datang kesempatan, bersamamu ada pengharapan, di dalammu penuh kepastian. Walaupun seakan tiada jalan, pasti datang kesempatan, bersamamu ada pengharapan, di dalammu penuh kepastian. Walaupun seakan tiada jalan, pasti datang kesempatan, pasti datang kesempatan, pasti datang kesempatan yang kau berikan. Selalu ada jalan, selalu ada jawaban, selalu ada harapan, selalu ada kesempatan di dalammu, bersamamu. Kami cakap menanggung segalanya, bantu setiap kami berjalan dalam kehidupan. Bantu kami ya Aba, melihat kesempatan. Buka mata hati kami, beri kami hikmat memilih yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, Dia telah memberikan segalanya dalam kehidupan kita, bahkan hidupnya Dia beri bagi kita. Maka selebihnya adalah bergantung kepada setiap pilihan kita. Apa yang kita pilih dalam hidup ini, itu yang akan menentukan kita akan jadi apa nantinya. Apa yang kita pilih hari ini akan menentukan seberapa banyak rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan kita ini Tuhan memberikan begitu banyak kesempatan bagi kita. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu. Bagaimana kita dapat peka melihat kesempatan yang ada. Itu juga akan menentukan keberhasilan kita. Itu juga akan menentukan bagaimana nanti kita. Itu sebabnya datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga kita diberikan kepekaan terhadap segala pilihan maupun kesempatan yang ada dalam kehidupan kita hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sumber segala hikmat dan rahmat, sadarkan kami saat ini Tuhan, bahwa ketika kami lahir ke dunia ini, tidak ada sesuatu pun yang kami bawa dan kami punya. Bahkan di saat kami lahir, yang pertama kami buat adalah kami menangis. Tanda ketidakberdayaan kami. Sejak kami lahir tidak ada satu pun yang dapat membuat kami buat untuk diri kami sendiri.
selain dilayani oleh orang tua kami sampai kami beranjak dewasa. Kami mulai belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan kedua tangan kami. Itu pun dengan pertolongan banyak orang yang ada di sekitar kami. Itu sebabnya sadarkan kami saat ini bahwa segala yang ada pada kami saat ini adalah segala sesuatu yang Kau percayakan bagi kami. Itu sebabnya bantu kami untuk kami bisa mengelolanya dengan baik, untuk kami bisa memilahnya dengan baik, sehingga pilihan dan kelolaan atas setiap kesempatan yang Kau beri bagi kami membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada, membuat kami punya hari ini, dan membuat kami mampu hari ini. Dan semua itu dikarenakan hanya oleh karena Engkau Tuhan. Anugerah-Mu lah yang menghidupi kami saat ini. Anugerah-Mu lah yang menjadikan kami sebagaimana kami ada saat ini. Bantu setiap kami untuk menjaga hati dan pikiran kami Tuhan, agar tidak ada satupun dari kami yang membanggakan diri. Tidak ada satupun dari kami yang merasa mampu untuk menjalani dan menghadapi segala sesuatu hari ini tanpa-Mu Tuhan. Sebab tanpa-Mu kami hancur, kami tidak mampu, dan kami tidak dapat berbuat apapun. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga di balik setiap kesempatan kami boleh melihat bagaimana tangan-Mu bekerja dan menjadikan kami ada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin.